Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini sekalipun cuaca hujan, Allah subhanahu wa ta'ala masih menolong kita, meringankan langkah kita, menguatkan niat kita untuk hadir di rumah Allah menegakkan sholat subuh, yang memang sholat subuh itu sangat berat, kecuali orang-orang yang dalam jiwanya terjauhkan dari sifat munafik. Dua sholat yang sangat berat bagi orang yang beriman adalah sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Sekali lagi, ini adalah nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan kepada kita, sehingga pagi ini sekali lagi atas pertolongan Allah kita bisa menghidupkan dan menegakkan ibadah sholat subuh di masjid kita ini. Selawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, mentoladani kehidupan beliau, dan mudah-mudahan dengan kesungguhan kita di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kelak kita akan diakui sebagai umatnya dan tentu akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, dalam kultum singkat ini saya akan menyampaikan sepenggal ayat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 yang insyaallah jamaah sudah sering ketika tilawah Al-Quran menjumpai ayat ini. Sebuah ayat yang isinya pertanyaan Allah kepada kita, tapi pertanyaan ini bukan untuk dijawab iya atau tidak, tetapi jawabannya pakai perenungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Ini kalau di dalam uslub bahasa Arab, susunan kalimat ini adalah susunan kalimat istifham ingkari, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban lisan, tetapi yang dibutuhkan jawaban fikiran, jawaban perenungan. Kita itu kadang-kadang menanyakan sesuatu kepada orang lain atau kepada anak kita atau istri kita, itu menanyakan sesuatu tapi bukan kita minta jawabannya pakai jawaban lisan, jawabannya pakai akal atau hati. Itu namanya pertanyaan istifham ingkari. Jadi pertanyaan yang diajukan untuk dijawab dengan renungan. Merenung itu dengan pikiran dan hati. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini bertanya kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba-hambanya, sebagai makhluk Allah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan. Apakah hai manusia kalian sangka, kalian duga, aku kata Allah menciptakan kalian itu cuma abasan, main-main gitu. Apa kalian anggap kalian diciptakan itu hanya untuk main-main gitu? Jawabannya sudah pasti tidak main-main gitu. Tapi kita tidak disuruh jawab tidak ya Allah, enggak, renungkan gitu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan. Apakah kalian duga, kalian sangka bahwa aku jadikan kalian, aku ciptakan di muka bumi ini hanya untuk main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, wawunya wawu ataf. Dan apakah kalian duga, kalian sangka
bahwa kalian tidak akan kembali kepadaku. Jamaah rahimakumullah, ini satu ayat dua pertanyaan dan jawabannya sebuah kepastian bagi orang-orang yang menggunakan pikiran atau hati yang benar. Pertanyaan pertama, sekali lagi Allah menanyakan kepada kita, apakah benar kalian sangka, kalian duga bahwa kehadiranmu di muka bumi itu cuma main-main? Enggak, jawabannya enggak. Kita ke muka bumi itu punya visi misi yang sama, yang jelas. Visi kita adalah untuk ta'abud ilallah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali melainkan agar beribadah kepadaku. Bahkan ditegaskan kembali, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei seluruh manusia, sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi jelaslah saudaraku yang dirahmati Allah bahwa hidup kita ini bukan main-main. Kita berbeda dengan makhluk seperti hewan. Hewan diciptakan memang sekedar hidup. Nanti tidak ada pertanggungjawaban setelah dia mati atau disembelih, nggak ada. Nggak ada proses hisab, mizan, jaza, nggak ada hewan-hewan. Tapi kita ada. Ini yang membedakan manusia itu memiliki kualitas lebih tinggi daripada yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lebih tinggi dalam bentuk struktur tubuhnya, termasuk kelengkapan dalam akal, pikiran dan hati. Kemudian pertanyaan kedua, dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan kembali kepadaku? Maksudnya apakah kalian itu akan terus di dunia ini? Tidak. Cepat atau lambat, kamu sukai atau tidak kamu sukai, kamu harus tinggalkan dunia ini. Pasti mati gitu. Ini sebuah kepastian. Gak ada yang bisa menghalang kematian itu. Kalau kemudian kita sakit, berobat, itu ikhtiar sesaat. Ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita lihat di muka bumi ini. Orang berolahraga biar sehat, bukan mendapatkan sehat, tapi malah maut. Ya. Orang sedang sidang, sedang rapat, ya, dengan segala macam kesiapan makanan minuman yang terjamin, bukan kemudian menghasilkan hasil keputusan, tapi Allah ambil keputusan al-maut. Bahkan saya punya jamaah beberapa malam yang lalu, kemarin malam jam 10 masih ngaji, jam 10 malam masih ngaji, pagi sudah diambil Allah. Nah, ini adalah sebuah kepastian yang tidak bisa kita dustakan. Karenanya jamaah rahimakumullah, mari kita pertajam wawasan dan hati kita bahwa hidup ini cuma sesaat ternyata. Maka hanya orang-orang yang menggunakan akal, pikiran, menggunakan kolbu yang bening, yang jernih, yang terang, dia akan bisa menemukan hakikat kehidupan. Nah, kesadaran kita bahwa hidup ini bukan main-main, kesadaran bahwa hidup ini pasti berakhir, akan mendorong kita untuk memaksimalkan diri di dalam berbekal. Karena itu hal-hal yang bisa menjadi penghalang, yang bisa merusak perbekalan kita, harus kita kalahkan, harus kita tinggalkan. Jangan sampai ketika kita nanti yakin akan kembali menghadap Allah, tetapi kita disibukkan dengan hal-hal yang menjadi penghambat terbentuknya amal-amal soleh. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah kultum yang dapat saya sampaikan. Sejatinya saya menasihati diri saya sendiri, dan kalaupun toh ada kebaikan yang bisa dipetik oleh jamaah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr akan terus selalu kita sampaikan di majelis ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.